Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kemudian keimanan dan kesempatan untuk melanjutkan. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Pada video sebelumnya kita sudah menyaksikan bahwa ada suatu perbedaan penting antara pengetahuan subjektif dengan pengetahuan objektif matematika. Ketika seseorang sedang mempelajari atau sudah mempelajari matematika atau pengetahuan objektif, kemudian dipahami oleh masing-masing individu, maka itu disebut sebagai pengetahuan subjektif. Ketika pengetahuan subjektif ini dipublikasikan, kemudian diterima oleh masyarakat luas, maka pengetahuan subjektif tadi berubah menjadi pengetahuan objektif. Nah, pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif ini merupakan ide gagasan dari aliran filsafat konstruktivisme sosial. Oleh sebab itu, konstruktivisme sosial ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan objektif. Nah, agar suatu pengetahuan subjektif kemudian berubah menjadi pengetahuan objektif, maka dibutuhkanlah istilah yaitu objektivitas. Nah, seperti apa objektivitas itu? Oleh sebab itu, maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana objektivitas dalam matematika. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana objektivitas dalam matematika ini. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu satu, diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi dari objektivitas. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang bahasa sebagai dasar dari objektivitas matematika. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa dapat memahami bahasa sebagai dasar dari logika, dan mahasiswa dapat memahami bahasa sebagai dasar yang mengakomodasi perubahan konseptual. Nah, jadi objektivitas dalam matematika ini yaitu dipengaruhi oleh bahasa. Oleh sebab itu, fokus kita pada hari ini adalah bahasa, bagaimana bahasa ini digunakan untuk konstruksi sosial dalam pengetahuan matematika. Nah, kita mulai dari definisi objektivitas. Nah, objektivitas sendiri dipahami berada dalam masyarakat, kesepakatan intersubjektif yaitu sosial. Dengan demikian, objektivitas matematika berarti baik pengetahuan maupun objek matematika memiliki keberadaan otonom atas adanya kesepakatan intersubjektif dan yang independen pada pengetahuan subjektif sembarang individu. Oke. Maksud dari kalimat ini adalah objektivitas dipahami berada dalam masyarakat, kesepakatan intersubjektif yaitu sosial.
Nah, kesepakatan intersubjektif di sini adalah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan, yaitu untuk memberi suatu kesepakatan tentang definisi dari suatu objek. Nah, jadi pada saat kita masing-masing memiliki pengetahuan subjektif, kemudian masing-masing pengetahuan subjektif ini memiliki kesepakatan, maka kesepakatan itulah yang disebut sebagai intersubjektif sosial. Nah, dengan demikian, objektivitas matematika berarti baik pengetahuan maupun objek matematika memiliki keberadaan otonom atas adanya kesepakatan. Jadi keberadaan pengetahuan maupun objek itu otonom, bersifat mandiri. Atas apa, Pak? Atas adanya kesepakatan intersubjektif, atas adanya kesepakatan dari beberapa pengetahuan subjektif individu secara otonom yang dia independen. Artinya adalah bebas dari pengetahuan subjektif sembarang individu. Nah, jadi tidak terikat pada pengetahuan subjektif tertentu dari satu ilmuwan. Tetapi objektivitas ini adalah bisa diterima oleh semua ilmuwan atau bisa diterima oleh semua orang. Itulah yang disebut dia terbebas dari pengetahuan subjektif individu. Itulah yang disebut dengan independen pada pengetahuan subjektif individu. Nah, oleh karena itu kita perlu menetapkan dasar bersama untuk pengetahuan ini yang memungkinkan masyarakat mengakses objektivitas dan jaminan kesepakatan antar subjektif. Nah, jadi pada saat pengetahuan subjektif dipublikasikan, kemudian terjadi interaksi yang disebut sebagai intersubjektif ini untuk memberikan suatu kesepakatan tentang objektivitas tertentu. Nah, objektivitas tertentu yang merupakan hasil kesepakatan ini bagaimana agar bisa diakses oleh semua orang. Nah, agar bisa diakses oleh semua orang yang merupakan objektivitas matematika ini, maka kita membutuhkan suatu bahasa. Nah, kita tahu bahwasannya bahasa ini adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, melalui bahasa kita bisa saling memahami. Artinya melalui bahasa maka akan dibentuklah yang namanya objektivitas. Nah, setelah kita memahami tentang definisi objektivitas dalam matematika, maka apa yang bisa mengakses objektivitas tersebut? Jawabannya adalah bahasa. Oleh sebab itu dikatakan di sini, bahasa adalah dasar objektivitas dalam matematika. Nah, yang pertama, objektivitas pengetahuan matematika didasarkan pada berbagai pengetahuan tentang bahasa alami. Nah, apa bahasa alami itu? Ya, bahasa alami itu adalah bahasa yang kita pahami semenjak kita kecil. Oke. Nah, mungkin pada saat kita lahir di Barat atau lahir di Indonesia, di Jawa, di Bali, atau di Madura, atau di lain sebagainya, kita akan memahami tentang bahasa tertentu. Nah, bahasa yang kita pahami semenjak kecil itu kita sebut sebagai bahasa alami atau bahasa asli. Nah, objektivitas pengetahuan matematika itu didasarkan pada berbagai pengetahuan tentang bahasa alami. Nah, jadi objektivitas itu yaitu dasarnya adalah bahasa. Bahasa apa? Bahasa alam, bahasa yang bisa dipahami melalui kita. Yang kedua adalah kompetensi mengakuisisi bahasa alami tentu melibatkan akuisisi besar implisit tubuh pengetahuan. Bagian pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar matematika dan penerapan logis serta aplikasinya. Nah, bagian pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar matematika. Artinya apa? Pengetahuan kita tentang bahasa, mengakuisisi bahasa alami, artinya memahami bahasa alami, yang melibatkan kita benar-benar bahasa, kita benar-benar paham tentang bahasa itu adalah merupakan pengetahuan dasar matematika.
dan juga merupakan dasar dari penalaran logis serta aplikasi dari matematika terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang dikatakan bahasa adalah dasar objektivitas. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi linguistik memerlukan aturan dan konvensi bahasa yang mewujudkan makna adalah dibutuhkan. Jadi, konvensi linguistik atau kesepakatan bahasa itu memerlukan aturan tertentu. Dan konvensi bahasa yang mewujudkan makna itu dibutuhkan sebagai dasar dari objektivitas. Mengapa demikian, Pak? Karena konvensi bahasa yang memiliki mewujudkan makna atau mewujudkan arti dari istilah tertentu itu, itulah yang akan digunakan untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam matematika. Oleh sebab itu, bahasa ini adalah dasar objektivitas dalam matematika. Nah, berikutnya, masih kelanjutan bahasa adalah dasar objektivitas dalam matematika. Oke. Pengetahuan objektif diidentifikasi dengan seperangkat proposisi atau pernyataan atau isi daripadanya setelah ekspresi secara linguistik bagian tubuh pengetahuan. Nah, artinya pengetahuan objektivitas ini diidentifikasi dengan seperangkat proposisi atau pernyataan. Nah, pernyataan atau proposisi itu dari mana? Itu merupakan ekspresi dari linguistik atau ekspresi yang diekspresikan secara bahasa. Oleh sebab itu, bahasa adalah dasar dari objektivitas. Nah, pengetahuan objektivitas itu diidentifikasi dengan seperangkat proposisi. Nah, jadi asumsi dasar bahwa pengetahuan memiliki dasar linguistik tidaklah dipertanyakan atau tidak dikritik. Artinya apa? Bahwa objektivitas dalam matematika itu memiliki dasar linguistik. Nah, itu tidak perlu dikritik, ya, karena proposisi juga dari bahasa. Memahami istilah matematika juga dari bahasa. Nah, oleh sebab itu, karena bahasa merupakan dasar dari objektivitas matematika, maka kita harus memiliki yaitu kompetensi linguistik. Apa kompetensi linguistik? Kompetensi linguistik terdiri atas kemampuan berkomunikasi secara linguistik. Nah, jadi pada saat kita memahami matematika, maka ada beberapa definisi istilah yang harus kita pahami. Nah, pada saat kita memahami istilah atau kita bisa menerapkan, menjelaskan matematika, itu merupakan kompetensi linguistik, itu atas kemampuan berkomunikasi secara linguistik. Nah, kemampuan berkomunikasi secara linguistik ini pada gilirannya bergantung penggunaan bersama, yaitu dari bentuk gramatikalnya seperti apa, dari hubungan antara istilah, dan penerapan istilah dan deskripsi situasi yang mencakup makna bersama istilah, setidaknya diamati oleh publik penggunaan perilaku. Nah, jadi pada saat kita memiliki kompetensi linguistik, berarti kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi itu yaitu apa? Yaitu bergantung pada penggunaan bentuk gramatikal kita, kemudian kita bisa memahami hubungan antara istilah-istilah dalam bahasa ini termasuk dalam matematika, dan penerapan istilah dan deskripsi situasi yang mencakup makna dari istilah tersebut. Oke. Singkatnya, kompetensi linguistik bergantung pada aturan umum sesuai dengan masyarakat pengguna. Nah, tentu ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris memiliki aturan gramatikal seperti apa. Kemudian kita berbicara bahasa Jawa juga menggunakan aturan seperti apa. Bahasa Madura dan sebagainya. Itulah yang kita katakan kompetensi linguistik adalah kemampuan berkomunikasi secara linguistik yang tentu itu bergantung pada aturan umum sesuai dengan masyarakat pada pengguna, sesuai dengan masyarakat di tempat tersebut. Ini adalah argumentasi umum untuk perlunya aturan yang terkait dengan penggunaan bahasa.
Nah, mengkodifikasi aturan-aturan ini bersama perilaku linguistik yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Secara rinci, aturan ini bergantung pada syarat-syarat tertentu dan aturan-aturan dan logika matematika dan tertanam dalam bahasa. Nah, jadi ini adalah argumentasi umum untuk perlunya aturan yang terkait dengan penggunaan bahasa. Sehingga aturan ini bergantung pada syarat-syarat tertentu dan aturan-aturan. Begitu juga dengan logika matematika, juga menggunakan aturan-aturan tertentu dalam bahasa. Oke. Nah, masih bahasa sebagai dasar objektivitas dalam matematika. Bahasa alami atau bahasa asli mengandung matematika informal sebagai himpunan bagian yang mencakup beberapa istilah. Contoh, ada persegi, lingkaran, bentuk 0, 1, 2, angka, tambah, kurang, lebih besar, sama, himpunan elemen tak terbatas, dan sebagainya. Beberapa istilah ini secara langsung diaplikasikan dari dunia bersama pengalaman kita, dan sifat bahasa mencakup aturan dan konvensi tentang bagaimana menerapkan istilah-istilah ini. Nah, jadi apa? Mengapa bahasa ini adalah dasar objektivitas? Karena bahasa asli atau bahasa alami itu mengandung matematika informal. Sehingga matematika informal kemudian berubah menjadi matematika formal, istilah-istilahnya juga diambil dari bahasa. Oleh sebab itu bahasa adalah dasar objektivitas dalam matematika. Agar masyarakat umum bisa memahami objektivitas ini, maka membutuhkan bahasa. Oke. Berikutnya, mengapa bahasa adalah sebagai dasar objektivitas? Yaitu bahasa memungkinkan kita untuk menggambarkan peristiwa dan benda di dunia dengan klasifikasi dan kuantifikasi. Selain itu, saling keterkaitan antara istilah yang ditetapkan oleh kesepakatan dan aturan linguistik. Nah, jadi bahasa memungkinkan kita menggambarkan peristiwa dan benda di dunia. Begitu juga bahasa memungkinkan kita untuk menggambarkan matematika dengan klasifikasi dan kuantifikasi. Oleh karena itu bahasa adalah dasar objektivitas. Selain itu bahasa juga saling keterkaitan antara istilah yang ditetapkan. Nah, jadi bahasa juga dapat menghubungkan atau mengaitkan antara istilah. Misalkan, 1 kurang dari 2. Berarti apa? Kurang dari 2, 1 dan 2 itu bagaimana dihubungkan antara dua istilah 1 dan 2? Yaitu dengan menggunakan bahasa 1 kurang dari 2. Atau 2 lebih dari 1. Oke. Himpunan tak terbatas mempunyai lebih dari 2 elemen. Nah, ini keduanya dijamin atas dasar aturan semantik bahasa. Itulah oleh sebab itu bahasa ini sebagai dasar objektivitas. Berikutnya adalah aplikasi dasar matematika juga dibangun dalam aturan penggunaan linguistik. Jadi penerapan dasar matematika ini dibangun dalam aturan penggunaan linguistik. Kehadiran kedua jenis aturan yang menyangkut interkoneksi istilah dan aplikasi yang dimaksudkan dalam dunia menyatakan banyak pengetahuan matematika implisit kita peroleh secara tidak sadar dengan kompetensi. Nah, jadi aplikasi dasar atau penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu juga dibangun dalam aturan penggunaan linguistik. Nah, jadi kan ada 4 kriteria nih, kriteria untuk ketercukupan filsafat. Nah, juga dibahas bahwa aplikasi matematika itu juga dibangun dari apa? Penggunaan bahasa. Yaitu bagaimana kita menjelaskan matematika ke orang, bagaimana kita menjelaskan matematika ini bisa dimanfaatkan untuk tertentu, itu juga membutuhkan bahasa. Nah, selanjutnya masih bahasa sebagai dasar objektivitas dalam matematika. Berikutnya adalah banyak ucapan-ucapan bahasa kita itu syarat dengan konsep matematika. Contoh, nah, keterikatan matematika dalam penggunaan bahasa sehari-hari yaitu bunyi yang dihasilkan dari tepuk sebelah tangan. Nah,
Bagaimana kita menghasilkan bunyi yang dihasilkan hanya melakukan tepuk satu tangan, bertepuk sebelah tangan? Tentu itu tidak bisa. Nah, itu juga menggunakan bahasa. Bahwa bahasa alami seperti bahasa Inggris itu lebih informal bahasa matematika. Kaya dengan aturan matematik implisit, makna, dan konvensi. Aturan-aturan ini seperti dua adalah setelah dari satu atau penerus dari satu, mengharuskan penerimaan kebenaran seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi bahasa alami seperti bahasa Inggris lebih informal, bahasa matematika, kaya dengan aturan matematika implisit. Jadi 2 adalah penerus dari 1. Nah, ini artinya secara implisit 1 tambah 1 adalah 2. Itulah bahasa adalah dasar objektivitas. Nah, selain bahasa sebagai dasar dari objektivitas matematika, bahasa ini juga merupakan dasar dari logika. Mengapa bahasa merupakan dasar dari logika? Satu, hal yang sama dapat dikatakan untuk logika dalam bahasa. Kita menggunakan istilah logis. Nah, kalau kita mempelajari ilmu logika matematika, kita mengenal negasi, konjungsi, atau dan, kemudian disjunction atau disjungsi, atau kemudian implikasi, jika dan hanya jika atau biimplikasi, kemudian harus, kemudian ada, nah, kemudian untuk setiap, adalah, dan sebagainya. Nah, secara ketat ini mengikuti tentu adalah aturan linguistik. Nah, jadi ilmu logika dalam matematika atau logika matematika ini juga merupakan bagian dari matematika yang mengikuti aturan linguistik. Oleh sebab itu bahasa adalah dasar dari logika. Nah, akan tetapi logika matematika ini mengabaikan variasi sehari-hari yang tidak konsisten. Seperti kalau kita dalam bahasa itu, apakah Anda akan membeli apel? Kita jawab, oh tidak, tidak. Nah, maka biasanya itu diterima dengan kata, berarti dia tidak memberi apel. Oh tidak, tidak 2 kali, itu tetap diterima sebagai kata tidak mau. Tetapi kalau di logika matematika dia mengecualikan. Kalau kata tidak, tidak berarti apa? Yaitu mau membeli. Nah, jadi dalam logika mengecualikan kata ini. Oke, yang ditolak oleh matematika dan logika. Nah, oleh karena itu kalau di logika adalah tidak, tidak 2 kali berarti dia artinya iya. Tapi kalau tidak, tidak dalam bahasa sehari-hari artinya ya tidak. Oke. Berikutnya adalah mengapa bahasa adalah dasar dari logika. Aturan dan konvensi logika mendukung lebih dari sekedar kebenaran logika. Sebagaimana dilihat, mereka juga mendukung hubungan logis, termasuk implikasi dan kontradiksi. Jadi penalaran memang merupakan seluruh dasar argumen rasional terletak pada aturan bersama bahasa. Nah, jadi aturan dan konvensi logika mendukung itu lebih dari sekedar kebenaran logika. Dia juga mendukung hubungan logis. Nah, hubungan logika. Termasuk implikasi dan kontradiksi itu juga menggunakan aturan dan konvensi logika. Kemudian yang ketiga adalah bentuk yang lebih abstrak dan kuat dari logika yang digunakan dalam matematika juga terletak pada logika yang tertanam dalam penggunaan bahasa. Nah, tetapi aturan dan makna logika matematika merepresentasikan versi formalisasi dan halus dari logika. Nah, formalisasi kan berarti kita sudah membahas bagaimana aliran formalisme itu menyatakan matematika ke dalam bentuk formal yang berupa formal. Nah, bentuk yang lebih abstrak dan kuat dari logika yang digunakan dalam matematika juga terletak pada logika dalam penggunaan bahasa. Nah, jadi kalau kita abstrak, kemudian kita melakukan logika kuat, itu juga apa? Tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa. Nah, oleh sebab itu, bahasa ini selain merupakan dasar objektivitas matematika, bahasa juga sebagai dasar dari logika.
Yang ketiga, bahasa adalah sebagai dasar yang mengakomodasi perubahan konseptual. Nah, ada beberapa ketika kita belajar tentang konsep-konsep dalam matematika. Ada konsep yang terus berkembang atau berubah, ada konsep yang saling keterkaitan. Nah, tentu untuk mengakomodasi konsep-konsep yang saling keterkaitan berhubungan maupun perkembangan konsep maupun perubahan konsep, itu yang mengakomodasi adalah bahasa yang bisa menjelaskan. Nah, oleh sebab itu, mengapa bahasa ini sebagai dasar yang mengakomodasi perubahan konseptual? Satu, konvensionalisme. Alasan konvensionalisme bahwa pengetahuan matematika sehari-hari adalah pengetahuan linguistik dan aman terhadap kebutuhan nyata dari keteraturan dan penggunaan bahasa. Nah, jadi aliran konvensionalisme mengatakan bahwa pengetahuan matematika sehari-hari itu merupakan pengetahuan linguistik dan itu dikatakan aman terhadap kebutuhan nyata dari keteraturan dan penggunaan bahasa. Nah, jadi ketika kita menggunakan bahasa untuk perubahan konseptual itu masih aman. Artinya tidak perlu dipertanyakan dan lain sebagainya, masih dianggap sebagai aman. Kemudian yang kedua, ketika konvensi linguistik memberikan pengetahuan matematika sehari-hari dengan landasan aman tadi, demikian juga memberikan alasan untuk perubahan dalam matematika. Nah, jadi pada saat melakukan konvensi matematika dengan menggunakan bahasa, itu dianggap aman, beri landasan yang aman. Nah, karena konvensi linguistik memberi landasan yang aman, demikian juga konvensi ini juga akan memberikan landasan yang aman untuk apa? Untuk perubahan konseptual. Nah, seperti konvensi linguistik dan penggunaan yang berkembang dari waktu ke waktu. Oke. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang tak dapat disangkal dari kebenaran aritmetika sejak zaman dulu telah terbayang mempertanyakan fakta dasar 1+1 sama dengan 2. Nah, tetapi sejak zaman George Boole, nah, kita dapat menyatakan fakta kontradiktif 1+1 sama dengan 1. Hal ini dapat digabungkan kembali bahwa hanya karena Boole menciptakan sebuah sistem formal yang memberikan arti yang berbeda terhadap simbol-simbol ini, hal ini adalah benar. Tetapi kenyataan tetap bahwa 1+1 ini tidak salah, dan bahwa 1+1 sama dengan 2 tidak lagi mutlak benar. Nah, pada zaman dulu sebelum George Boole ini muncul, di mana George Boole ini adalah awal mulanya muncul tentang coding. Atau kalau kita belajar matematika diskrit, ada yang mahasiswa akan ketemu dengan bagaimana pengkodean yang dilakukan oleh Boole. Dia menggunakan kode biner 10101. Nah, sehingga tidak lagi 1+1 sama dengan 2. Karena 2 tidak ada, karena dia hanya menggunakan 10101. Oke. Nah, maka disitulah bagaimana menjelaskan antara perubahan sebelumnya dari 1+1 sama dengan 2 ke 1+1 sama dengan 1. Karena 1+1 sama dengan 2 ini adalah berada pada konteks aritmetika, sedangkan 1+1 sama dengan 1 ini adalah berada pada konteks biner. Nah, oleh sebab itu perubahan konseptual tadi tentu membutuhkan bahasa untuk memberikan suatu penjelasan. Itulah bahasa adalah dasar yang mengakomodasi perubahan konseptual. Nah, selanjutnya, mengapa bahasa sebagai dasar yang mengakomodasi perubahan konseptual, yaitu pengetahuan matematika tertanam dalam menggunakan bahasa memberikan dasar pengetahuan matematika informal yang pada akhirnya menjadi formal. Nah, kita tahu bahwasannya aliran konvensionalisme atau konstruktivisme sosial ini dari matematika informal menuju ke matematika formal. Nah, bagaimana perubahan konseptual dari matematika informal menuju ke matematika formal? Tentu ini
tidak lepas dari apa? Penggunaan bahasa sebagai dasar pengetahuan matematika. Itu yang selanjutnya. Yang kelima, hal ini membangun serangkaian permainan bahwa perwujudan informal dan akhirnya pengetahuan matematika menjadi formal. Di awal hierarki sistem matematika, informal menjadi formal dalam teori atau dalam teori aksiomatis atau teori aksiomatisasi. Nah, tadi dari matematika informal menuju matematika formal, tentu perubahan konseptual ini membutuhkan bahasa untuk menjelaskan. Kemudian kebenaran yang terkandung dalam dan dipercaya oleh penggunaan bahasa mencerminkan hierarki yang untuk membenarkan asumsi dasar yang diterapkan dalam matematika. Nah, mencerminkan hierarki untuk membenarkan asumsi dasar yang diterapkan dalam matematika. Nah, kita tahu bahwasannya untuk membuktikan matematika ada dua. Menurut aliran absolutisme, yang pertama adalah yaitu kebenaran atau asumsi matematis dan asumsi logis. Nah, untuk membangun asumsi matematis ini mencerminkan hierarki yang menekan asumsi dasar dalam matematika. Secara otomatis, asumsi dasar, baik asumsi matematis maupun asumsi logis ini apa? Dia juga membutuhkan bahasa untuk perubahan suatu konseptual tertentu. Bagaimana asumsi matematis ini saling berhubungan, kemudian bagaimana asumsi logis ini dimasukkan. Itu juga yang disebut sebagai mencerminkan hierarki untuk membenarkan asumsi dasar yang diterapkan. Itu membutuhkan apa? Bahasa. Nah, dengan demikian, kita sudah mempelajari bahwa objektivitas matematika itu bisa dipahami oleh semua orang atau dipahami oleh seluruh publik, yaitu dengan apa? Satu jawaban. Itu dengan bahasa. Oleh karena itu ada tiga pentingnya bahasa dalam matematika untuk menjelaskan. Yang pertama adalah bahasa sebagai dasar dari objektivitas matematika, bahasa sebagai dasar dari logika matematika, dan bahasa sebagai dasar untuk apa? Perubahan konseptual dalam matematika. Nah, sebagai penutup, oleh karena itu konvensi dan penggunaan linguistik memberikan pengetahuan matematika ini dengan menjelaskan matematika itu ketika kita menggunakan bahasa, yaitu kompetensi bahasa tadi, kemampuan untuk menjelaskan bahasa secara linguistik ini tadi, itu dianggap aman. Demikian pula, ia menyediakan dasar untuk perubahan dalam matematika, itu perubahan konseptual tadi, sebagai konvensi linguistik dan berkembang penggunaannya dari waktu ke waktu. Matematika, seperti setiap bidang pengetahuan lainnya, pada dasarnya bergantung pada asumsi linguistik, di mana palibilis memaksa kita mengakui kehadiran mereka, serta mereka mengubah alam selama perjalanan. Demikian penjelasan mengenai objektivitas dalam matematika. Nah, di mana kita tahu bahwa objektivitas dalam matematika ini yaitu merupakan apa? Merupakan kesepakatan tersubjektif atau secara sederhana merupakan kesepakatan dari para matematikawan dengan membawa pengetahuan subjektifnya, kemudian dari pengetahuan subjektif itu terjadi konvensi. Konvensi ini dengan memasukkan bahasa saling memahami, maka terbentuklah pengetahuan. Sehingga objektivitas matematika atau pengetahuan objektif matematika ini bisa dipahami atau bisa diterima oleh masyarakat umum dengan bahasa. Oleh sebab itu, bahasa ini ada tiga hal penting dalam matematika. Satu, bahasa sebagai dasar dari
objektivitas matematika. Dan bahasa sebagai dasar dari logika matematika, tata bahasa sebagai dasar yang mengakomodasi perubahan konsep. Demikian video pada pembelajaran kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.